Selamat berjumpa kembali untuk teman-teman di seluruh pelosok tanah air Republik Indonesia. Salam NKRI, jaya selalu dan tetap bersatu. Pada kesempatan kali ini saya mengajak untuk teman-teman semua, ini merupakan kekompakan, kebersamaan untuk bersatu sebangsa, setanah air Republik Indonesia. Mengingat pemilu sudah semakin dekat, maka dari itu saya mengajak untuk teman-teman semua dapat memperhatikan dan mempertimbangkan khusus partai-partai kita tidak menyalahkan partai atau memburukan salah satu partai. Niat semua partai itu pasti baik adanya menurut pemahamannya yang membuat partai itu sendiri atau yang membentuk organisasi dalam partai itu sendiri. Maka dari itu, kita harus jeli dan pandai melihat partai itu. Kita melihat partai itu bagaimana visi misinya partai mereka itu sendiri, lalu kemudian apa-apa saja yang tertera dalam partai itu tentu tidak mungkin dia buka secara publik. Mungkin melalui media sosial atau melalui YouTube dan lain sebagainya, sehingga kita bisa melihat kira-kira apa tujuan partai itu sendiri. Semua partai pasti membangun bangsa, tujuannya utama sebenarnya. Tetapi kita tidak tahu apakah partai itu nanti akan betul-betul sesuai dengan apa yang kita harapkan atau tidak. Jadi alangkah baik saran masukan dari saya yang ingin Indonesia ini bersatu, maka lihatlah partai itu dipimpin oleh siapa. Selain itu calonnya siapa. Kalau dia memberi calon yang tidak toleransi, maka janganlah pilih partai itu. Memilih partai boleh-boleh saja. Ini saya mengajak tidak memburuk atau menyudutkan salah satu partai. Tidak. Semua partai pasti baik adanya. Hanya cukup kita melihat pemimpinnya. Kalau misalnya calon pemimpin atau pemimpinnya itu, kita lihat rekam jejaknya dia, artinya tidak toleransi, atau yang toleransinya hanya di luar saja atau di bibir saja tapi hatinya tidak, kita kan bisa melihat kira-kira sebelum dia menjadi seorang pemimpin itu seperti apa dia selama itu, kan rekam jejaknya pasti ada. Maka dari itu pilihlah partai-partai yang betul-betul yang demokrasi betul-betul dari mulut sampai di hati. Artinya dia betul-betul toleransi dan demokrasi. Jadi pilihlah partai yang betul-betul partai itu demokrasi dan toleransi, terutama pimpinannya itu. Walaupun partainya itu dilihat visi misinya demokrasi, tapi kalau pimpinannya itu tidak demokrasi, tidak usah pilih pimpinannya, tidak usah kita pilih. Karena ketika kita memilih partainya itu berdampak karena pimpinannya itu begitu. Maka dari itu, kalau pimpinannya baik, pimpinannya dia tahu bahwa menghargai sesama, terutama apalagi dengan isu-isu agama dan lain sebagainya, itu kan sangat berbahaya. Maka dari itu alangkah baik partai-partai yang seperti itu tidak usah dipilih. Mengingat bahwa ketika dia menjadi
menjadi berkuasa, maksudnya dia berkuasa, ya dampak negatifnya pasti akan ada. Ya, kita saja sekarang ini negara dibilangnya demokrasi, ya masih ada oknum yang memiliki perilaku yang sebenarnya tidak demokrasi. Maka dari itu demokrasi itu sangat penting. Iya. Tetapi kembali ke pemimpinnya. Apakah pemimpin itu ikut demokrasi atau tidak? Jangan sampai diskriminasi yang ada. Nah, ini yang harus kita jaga. Jadi saya lebih memilih pemimpinnya. Ya, lebih memilih pemimpinnya. Karena kalau sampai kita salah memilih partai yang boleh dibilang yang pimpinannya itu sebenarnya orangnya agak sedikit tidak toleransi lah, seperti itu, maka sangat berbahaya untuk kita sebangsa setanah air. Itu perlu diingat. Sekarang ini kan kita bisa lihat jelas kan kira-kira siapa-siapa yang tidak toleransi dan siapa yang toleransi. Kita bisa tahu. Kalau saya sih, partai-partai yang lama pun juga kita tahu. Ya, yang mana kira-kira partai-partai itu yang toleransi dan mana partai-partai itu yang toleransinya hanya di mulut. Artinya saya tidak menyebut salah satu partai, saya rasa kita bisa melihatnya. Jadi semua partai tujuannya baik, tidak ada partai yang tidak punya tujuan, apa istilahnya tidak baik tujuan, tidak mungkin. Semua partai pasti tujuannya baik. Tetapi baik untuk siapa? Apakah baik untuk bangsa? Ya artinya sebangsa setanah air ini baik untuk kita bersama, terutama segi toleransinya ada, atau jangan sampai baik hanya untuk kepentingan dia saja. Ya, itu yang perlu kita ketahui. Sebenarnya kalau partai yang toleransi atau pimpinan toleransi, saya rasa tidak perlu dia membuat ini partai misalnya contoh mengatasnamakan agama-agama tertentu. Contoh misalnya ada misalnya saya dari Katolik, misalnya Partai Katolik. Nah, itu sebenarnya tidak jadi soal sih kalau saya mau buat seperti itu. Hak orang buat nama partai, mau bilang Partai Katolik ke, mau Partai Protestan ke, mau Partai Hindu ke, Buddha ke, Konghucu ke, Partai Islam ke, Partai apa ke, semua orang mempunyai hak. Ya, itulah demokrasi. Tetapi kita melihat pimpinannya. Biar namanya dia misalnya Partai Islam, tapi pimpinannya bagus. Kemudian di dalam visi misinya dia bagus. Ternyata hanya sebut saja Partai Islam, ternyata di dalam visi misi dia luar biasa, cukup bagus. Artinya betul-betul orangnya itu betul-betul bagus lah. Ya tidak masalah sebenarnya. Maka saya katakan bukan dari namanya, maksudnya pemimpinnya atau visi misi dari partai itu sendiri. Kemudian di dalam sistem partai itu seperti apa? Nah, itu yang perlu kita ketahui. Karena sangat berbahaya, walaupun partai disebut misalnya tiba-tiba, contoh, saya tidak menyalahkan satu partai. Misalnya sebutan partai itu demokrasi lurus atau demokrasi terbaik. Nah, nama partai maksudnya demokrasi terbaik. Tapi kalau pimpinannya misalnya tidak baik atau misalnya partainya di dalam yang oknum menjalani sistem partai itu, atau ketika dia menjadi pemimpin dalam pemerintahan ternyata tidak demokrasi, nah kan sama saja, berarti nama itu kan percuma saja kan begitu. Jadi sebenarnya bukanlah sebuah nama, tetapi bagaimana di dalam sistem di dalam pemerintahan nanti, itu yang kita akan lihat. Maka dari itu tidak usah memilih partai yang pimpinannya tidak demokrasi. Kita bisa melihat kira-kira dulu-dulu rekam jejaknya orang itu menjadi pemimpin atau orang-orang itu yang akan calon, misalnya contoh calon presiden atau dia sebagai calon pemimpin partai.
atau dia sebagai calon-calon yang ada hubungan dengan pemerintahan. Kalau tidak Pancasila, ya tidak 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 sesuai dengan apa Pancasila, maka percumalah kita memilih itu. Jadi cerdaslah kita memilih. Ini sudah mau dekat. Nah, perlu kita ingat bahwa uh, bangsa ini akan menjadi makmur hanya dipimpin oleh satu orang yang betul-betul tidak memilah-milah, ya, orang yang betul-betul nasionalis, orang yang betul-betul peduli terhadap rakyatnya. Sekarang contoh begini, biar kita nasionalis juga, hanya bicara baik hati, orang rendah hati, tapi kalau pembangunannya nihil, buat apa kita memilih dia itu? Kan tidak ada gunanya. Karena masyarakat maju itu kena pembangunan. Sekarang contoh, kau pergi ke kebun, kalau tidak ada jalan ke kebun, masa kau pakai pikul satu karung pulang balik ke kota untuk bawa kau punya barang itu pakai pikul hanya satu karung yang mungkin nilai di dalam itu cuman harganya ratusan ribu atau mungkin harga cuma 50.000 dalam satu karung jual sayur. Yang harga cuma 50.000 lalu kau harus pikul jaraknya 1-2 kilo. Mau bikin apa? Tapi kalau ada jalan, maka kau bisa bawa satu kali langsung satu trek. Jual. Satu kali dapat uang banyak. Itulah majunya ekonominya dari situ. Kalau pemimpin biar dia toleransi, tapi kalau ternyata tidak bisa membangun negara, maka percuma kita memilih juga. Tidak ada gunanya. Jadi saran dari saya untuk teman-teman semua, pilihlah pemimpin yang demokrasi, kemudian orang yang memikir tentang pembangunan nasional. Itu sangat penting. Karena majunya ekonomi bangsa itu adalah pembangunan infrastruktur, jalan raya di mana-mana, lalu kemudian kesejahteraan masyarakat diberi yang diutamakan. Contoh kayak pinjaman bank sekarang ini kan sudah bagus, bunganya sangat rendah, itu membantu masyarakat untuk meningkatkan ekonomi rakyat kecil, baik ekonomi bawah maupun ekonomi menengah dan tingkat atas. Demikian penyampaian saya, kiranya Tuhan berkati kita semua.